Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4. Saya Fervi Febriansyah selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Dan teman-teman saya ada Bagus Noval Febriansyah dan dua ada Adit, ketiga ada David dan Prasta, dan terakhir Alivia Rukmi Chandra Dewi. Di sini kami akan mendiskusikan tentang pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran. Menjejak abad ke-21, salah satu aspek yang tidak dapat dihindari adalah teknologi informasi dan komunikasi atau Information Communication Technology. Semua aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh TIK tersebut, mulai dari bidang ekonomi, komunikasi sosial, politik, hingga pendidikan. Teknologi menjadi sebuah pilihan wajib yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan, tidak hanya pada konteks pendidikan secara umum, tetapi juga merambah ke pendidikan secara khusus. Yakini pembelajaran seperti yang kita ketahui, sudah marak ditemukan proses pembelajaran yang memadukan teknologinya di dalamnya. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan peradaban kehidupan manusia. Dalam hal ini, semua aspek yang melingkupinya akan terdampak dari TIK tersebut. Sebelum merambah bidang pendidikan, TIK juga telah mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang ekonomi. Hal ini semakin jelas terlihat dalam memasuki era pasar bebas, khususnya dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN-MEA. Kondisi ini tentu akan mengubah paradigma negara-negara berkembang dalam strategi pembangunannya dari pembangunan industri menuju era informasi. Judika 2019. Ya langsung saja, bagaimana pendapat dari Bagus tentang mengenai pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran? Silakan Bagus pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, mungkin menurut saya itu literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya itu, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru literasi, paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Ini ungkapan literasi itu memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verba, itu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya itu merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Dan secara etimologis, istilah literasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Dilanjut dari yang tadi, bahwasannya pembelajaran berbasis ICT, yaitu media pembelajaran yang mana semua komponen elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan data, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data menggunakan komputer dan telekomunikasi. Sedangkan macam-macam media pembelajaran berbasis ICT itu diantaranya adalah teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Mungkin itu menurut saya, dilanjut dengan yang lain. Terima kasih. Oke, bagaimana selanjutnya nih dengan pendapat David Fauzan tentang pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran? Silakan David Fauzan. Untuk konsep dasar ICT ini mencakup dua aspek ya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi.
teknologi informasi itu segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaannya juga sebagai alat bantu. Dan untuk teknologi komunikasi itu mencakup segala hal yang berkaitan penggunaan alat bantu yang memproses atau mentransfer data ke perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi ini supaya kita tuh sebagai manusia sadar akan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan ICT. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cukup dari saya. Yang lainnya boleh minta pendapatnya. Oke, silakan Aditya Dwi Kamansastra. Bagaimana pendapat Anda tentang pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran? Silakan Aditya. Menurut saya, ICT itu adalah merupakan kepanjangan dari Inovasi and Communication Technology, atau yang bisa pada kita kenal yaitu TIK. Di sini kita menggunakan dua media, yaitu media elektronik dan media cetak. Dan teknologi itu sendiri memiliki arti adalah suatu yang mengacu dalam objek benda yang digunakan untuk kemudahan kegiatan manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Contohnya kalau media elektronik itu kayak yang kita pakai yaitu handphone, laptop, atau semacamnya. Kalau media cetaknya itu seperti buku. Ya mungkin itu saja sih yang menurut saya tentang literasi ICT. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Prasta Marifatika tentang pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran? Silakan Prasta Marifatika. Ya baik, terima kasih moderator. Sebelumnya benar yang dikatakan oleh David, dalam konsep pembelajaran berbasis ICT ini dapat meningkatkan pembelajaran yang berdasarkan konsep pembelajaran dari komputer dan multimedia. Pada dasarnya pendidikan yang berbasis ICT ini saat ini berkembang pesat di berbagai daerah. Karena pembelajaran berbasis ICT ini dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selain itu juga dari pembelajaran berbasis ICT ini juga dapat membiasakan guru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, selain itu juga pembelajaran berbasis ICT sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena pembelajaran dengan berbasis ICT ini akan menjadi lebih menarik. Nah, untuk menyokong siswa dalam menghadapi ekonomi global yang terus berinovasi, nah diharuskan memiliki keahlian-keahlian. Nah, salah satunya yaitu ICT skill. Masyarakat khususnya para pelajar di masa abad 21 ini, kita tuh hidup di lingkungan yang berbasis teknologi media, di mana mahasiswa juga memiliki pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa melakukan komunikasi efektif, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah dan berkolaborasi dengan melalui literasi ICT ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita yang terakhir nih, pendapat dari Alivia Rukmi Chandra Dewi. Bagaimana pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran itu sendiri gitu. Silakan Alivia Rukmi Chandra Dewi. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, program literasi itu merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena pada perkembangannya, literasi mengalami perluasan arti dan menjangkau dari berbagai aspek.
Literasi ICT itu sendiri merupakan salah satu konsep terbaru dari program literasi. Literasi diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, dan mengomunikasikan informasi secara efektif. ICT juga mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, dan pengelolaan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapat atas diskusi ini gitu. Jadi saya akan menyimpulkan dari pengertian konsep dasar literasi ICT dan media pembelajaran berdasarkan definisinya. Kemampuan literasi disebut juga kemampuan membaca dan menulis yang merupakan kemampuan penting dalam proses perkembangan peserta didik. Dengan kemampuan literasi yang tinggi akan menjamin kecepatan peserta didik dalam mengikuti perkembangan zaman. Salah satu konsep baru literasi adalah literasi digital atau literasi teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut juga TIK. Literasi ini diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, dan mengomunikasikan informasi secara efektif. Literasi TIK juga dimaknai sebagai literasi media yang posisikan manusia yang memiliki kemampuan memahami, menguasai, dan memanfaatkan konten media massa. Menurut Syafruddin 2014. Literasi TIK harus mencakup dua hal mendasar, yaitu kemampuan kognitif dan aplikasi dari kemampuan teknik dan pengetahuan. Literasi TIK dapat digolongkan dalam 3 bagian, yaitu kelompok yang berkaitan dengan pengetahuan teknologi, kelompok kemampuan dalam menggunakan komputer gitu. ICT sebagai alat bantu media pembelajaran. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file, slide PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program SciE, komputer aided instruction, program simulasi, dan lain-lain. Penggunaan media berbasis ICT itulah. Demikian tadi diskusi kelompok 4. Saya selaku moderator dan kami dari kelompok 4 memohon maaf atas kesalahan saya baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.